يا قلبي اذكر أحمد عين الهدى مفني العدا برا كريما محسنا بحر العطايا والجدا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan satu tema berkenaan dengan sifat penyayang Rasulullah SAW terhadap anak-anak. Fenomena kekerasan terhadap anak-anak pada kesempatan kali ini sering dan mudah kita jumpai di lingkungan masyarakat, di lingkungan keluarga, bahkan di lingkungan yang lebih besar lagi, baik secara verbal maupun secara fisik. Faktor yang menjadi trigger, pendorong untuk melakukan kekerasan terhadap anak-anak ini berbagai macam bentuknya. Ada baik secara ekonomi, kemudian faktor sosial, dan faktor lainnya. Kekerasan terhadap anak ini tentunya akan memberikan dampak yang negatif, baik untuk perkembangan fisiknya, kemudian perkembangan emosinya, perkembangan sosialnya. Sehingga kekerasan terhadap anak, baik secara verbal maupun secara fisik, itu harus dihindarkan ataupun harus dihentikan. Dan bagi kita, junjungan Nabi Muhammad SAW merupakan contoh terbaik dalam memberikan pendidikan, dalam memberikan contoh bagi kita bagaimana memperlakukan anak-anak dengan baik. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anitum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sesungguhnya telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri. Berat terasa olehnya penderitaanmu, sangat menginginkan kebaikan bagimu, amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang mukmin. Quran Surah At-Taubah ayat 128. Berkenaan dengan perlakuan Rasulullah SAW terhadap anak-anak, banyak sekali riwayat yang telah menceritakan kasih sayang beliau, cinta beliau, perhatian beliau. Beliau kadang sering membuat anak-anak tertawa dan lain sebagainya. Itu dikisahkan dengan sangat indah sekali. Dalam satu riwayat disampaikan, Hadrat Jabir bin Samurah meriwayatkan bahwa beliau sholat subuh bersama Rasulullah SAW. Sesudah sholat, Rasulullah SAW pergi ke keluarga beliau, lalu saya pun ikut bersama beliau. Setelah sampai di sana, maka di depan anak-anak berdiri menyambut Rasulullah SAW. Rasulullah tertahan untuk menemani mereka. Kemudian satu persatu tulang belikat anak-anak itu beliau goyang-goyangkan. Beliau angkat anak itu, kemudian beliau main-mainkan. Bagaimana kecintaan beliau, kasih sayang beliau terhadap anak-anak begitu diperlihatkan dengan sangat luar biasa. Kemudian dalam riwayat lain disampaikan bahwa Yusuf putra Abdullah bin Salam meriwayatkan Rasulullah SAW memberi nama Yusuf pada saya. Beliau memangku saya di pangkuan beliau dan dengan kasih sayang mengusap-usapkan tangan beliau di kepala saya. Ini dalam Musnad Ahmad bin Hanbal jilid 6 halaman 6 cetakan Beirut. Di sini kita lihat dalam riwayat ini yang beliau perlakukan dengan baik bukan keluarga beliau, bukan cucu beliau, tetapi orang lain, anak daripada sahabat beliau. Bagaimana beliau memperlakukan anak-anak dengan cara yang sangat baik. Beliau mengelus kepalanya, beliau mengajak bercanda. Kemudian apa saja yang terlihat kesusahan daripada seorang anak, maka beliau membantunya. Dilihat bahwa saya ini anak tetangga, beliau lihat, perhatikan, dan beliau berikan perhatian yang sangat luar biasa. Hadirin yang berbahagia, Rasulullah SAW pun mencurahkan perhatian beliau biasa dengan mengecup
kening daripada cucu-cucu beliau. Sehingga dalam satu riwayat disampaikan ada seorang sahabat datang kepada Rasulullah SAW, ya, melihat Rasulullah SAW memperlakukan cucu beliau dengan sangat penuh kasih sayang. Rasulullah SAW mencium cucu beliau Hasan dan Husain. Kemudian seorang sahabat tadi menghampiri Rasulullah SAW dan menyampaikan, wahai Rasulullah SAW, saya mempunyai 10 anak dan tidak pernah sekalipun, ya, saya memberikan perhatian seperti Anda. Saya tidak mencium, ya, kening daripada anak-anak saya. Dengan demikian Rasulullah SAW memberikan pelajaran bagi sahabat tersebut untuk senantiasa memberikan perhatian bagi keluarganya, bagi anak-anaknya. Sehingga apa yang dia lakukan terhadap anak-anaknya itu pun akan menjadi pelajaran bagi anak-anaknya. Ya, dia akan mengingat bahwa bagaimana perlakuan baik, perlakuan kasih sayang dari orang tuanya, dia pun akan aplikasikan dalam kehidupan sehari-harinya. Sehingga ketika dia besar, ya, tumbuh kembang, dia pun punya keluarga, dia pun akan memperlakukan sama terhadap anaknya. Dan juga mungkin dalam kehidupan sehari-harinya, apa yang dia rasakan, kasih sayang dia dapatkan, dia pun akan memberikan kasih sayang tersebut, akan berlaku kasih sayang tersebut bagi temannya, bagi lingkungan sekitarnya, dan bagi yang lainnya. Sehingga nilai tersebut akan sangat luar biasa dampak yang dimilikinya. Hadirin yang berbahagia, jadi fenomena kekerasan terhadap anak-anak baik secara verbal maupun secara fisik, tatkala melihat contoh junjungan Nabi Muhammad SAW, maka hal tersebut akan bisa diatasi. Dan Rasulullah SAW telah memberikan pendidikan yang luar biasa bagi orang-orang yang beriman agar mereka memberikan perhatian yang lebih terhadap anak-anaknya, karena anak-anak merupakan generasi yang akan datang, generasi yang akan menjadi pemimpin, ya, di masa yang akan datang. Maka tumbuh kembang anak-anak harus senantiasa dijaga, ya, baik secara fisik maupun secara emosional. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati kita untuk bisa menjaga, mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh, dan kita memberikan teladan yang terbaik bagi mereka dengan memberikan kasih sayang yang luar biasa bagi mereka. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.